Jangan sampai nanti penegakan hukumnya tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Artinya jangan sampai ada yang terlibat dalam kasus ini tetapi tidak tersentuh oleh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kasus dugaan korupsi BTS di Kementerian Kominfo yang telah menyeret Menteri Kominfo Johnny G. Plate beserta sejumlah yang lainnya ke rumah tahanan tampaknya semakin melebar. Setelah beberapa waktu lalu merembet kepada perusahaan suaminya Ketua DPR RI Puan Maharani, sehingga kita mendengar saat ini telah ada pemblokiran terhadap sejumlah rekening perusahaan suami Ketua DPR RI itu. Sekarang yang mengejutkan lagi juga tampaknya telah merambat kepada nama Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini kalau kita perhatikan bisa jadi akan semakin meruyak, akan semakin mengejutkan ke depan ini tentang kemungkinan nama-nama orang penting yang bakal terseret ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang bernilai 8 triliun rupiah lebih ini. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Suara.com menurunkan berita di bawah judul Kronologi Menpora diduga terseret dalam kasus korupsi BTS. Berita ini hari Rabu 28 Juni 2023. Suara.com. Hingga saat ini perkara proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal di Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus bergulir. Kejaksaan Agung Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika, Telekomunikasi dan Informasi Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2020-2022. Di antaranya adalah AAL selaku Direktur Utama Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS selaku Tenaga Ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020. 3 orang tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo itu saat ini telah ditahan di 2 tempat yang berbeda. Tersangka AAL dan YS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Sedangkan tersangka GMS ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejari, Jakarta Selatan. Jaksel. Ketiga tersangka itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun
1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada Selasa 27 Juni 2023 kemarin digelar persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Setidaknya ada 8 terdakwa yang dihadirkan. 8 terdakwa itu termasuk pelatih dan 7 orang lainnya yaitu Anang Ahmad Latif AL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbung Menak GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto YS selaku Tenaga Ahli Human Development HUDEP Universitas Indonesia, Account Director of Integrated Account Department PT White Tick Investment Mukti Ali MA, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan IH dan Direktur Utama Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki yang juga menjabat Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Dugaan peran Menpora dalam kasus korupsi BTS. Terbaru, ada dugaan peran Menpora dalam kasus korupsi BTS. Uang hasil korupsi pengadaan BTS 4G diduga mengalir ke anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat dan nama mantan anggota DPR yang kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo alias Dito Aryo Tejo juga disebut. Diketahui seorang tersangka menyebutkan nama Dito Aryo Tejo sebagai salah satu penerima dana korupsi BTS 4G. Usai kabar ini tersebar, Menpora Dito Aryo Tejo justru terkekeh saat mendapat berondongan pertanyaan mengenai dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi BTS. Dito Aryo Tejo saat itu mengaku sedang berada di Berlin, Jerman. Dito Aryo Tejo lantas menjawab pertanyaan ihwal namanya yang tercantum dalam daftar penerima uang dari seorang tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa tuduhan itu salah alamat. Kasus korupsi BTS ini memang tampaknya penuh teka-teki. Apalagi munculnya kasus ini di saat-saat sekarang Indonesia berada dalam tahun-tahun politik. Dan tahun-tahun politik yang makin panas pula. Dengan demikian, kasus ini sangat dimungkinkan akan merembet kian kemari. Dan proyek ini tampaknya memang melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak perusahaan, dan bisa melibatkan banyak komponen bangsa, banyak elemen bangsa, dan banyak kekuatan. Mulai dari penetapan anggarannya di DPR sampai selanjutnya kepada pelaksanaan proyek ini. Sahabat BN, yang penting bagi rakyat tentu hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya di dalam pengusutan kasus ini. Jangan sampai nanti penegakan hukumnya tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Artinya jangan sampai ada yang terlibat dalam kasus ini tetapi tidak tersentuh oleh hukum. Jangan sampai hendaknya ada yang demikian. Jangan sampai ada hendaknya yang dilindung-lindungi. Jangan sampai hendaknya. Kalau kasus ini menampakkan nanti kepada publik bahwa ada yang dilindungi, bahwa ada yang seperti kebal hukum, untouchable, bahwa ada
yang tidak tersentuh oleh hukum, maka kepercayaan rakyat kepada hukum di negara kita akan semakin rendah. Kita masih ingat pengusutan kasus dugaan korupsi EKTP sampai sekarang masih menyisakan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat terhadap sejumlah nama-nama yang disebut di dalam persidangan kasus EKTP itu menerima aliran dana EKTP, tetapi sampai saat ini sepertinya tidak tersentuh oleh hukum. Kalau ini berlanjut lagi kepada kasus korupsi BTS ini, maka akan semakin membuat rakyat tidak percaya kepada hukum di negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.